Bapak Ibu. Selamat malam dan salam bahagia buat kita semua. Kita mulai ibadah bersama-sama pada malam ini. Biar Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati, menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini. Sebentar kami memuji nama Tuhan.
firman Tuhan. Haleluya Yesus. Urapi kami semua dengan firman-Mu Bapa. Pada malam ini kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri, tapi dengan firman-Mu yang begitu menyala dalam hati kami. Urapi kami semua dengan firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, dengan firman ini kami mau melangkah lebih jauh dari itu Bapa, sebagai pelita kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu membawa firman Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, menyertai dan memberkati kami. Dia mengerti. Terkadang kita merasa
kami, Bapak Hambamu yang akan melakukan benih firman-Mu. Rapi dan mau pakai dengan kuasa-Mu. Dan setiap kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, berfirman dari kami kematakan menunjukkan dalam kami. Percaya Tuhan, hadir menyertai kami, berkati kami. Kami siap untuk siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sekarang sudah saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan Yesus begitu ajaib dan luar biasa. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan itu begitu mengerti setiap permasalahan, persoalan yang kita hadapi. Amin. Amin. Kita buka kita dalam kitab Mazmur pasal 149 ayat pertama sampai 9. Pasal yang sudah terakhir, hampir terakhir, pasal 149 ayat pertama sampai 9. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua sampai selesai. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang permata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Puji Tuhan. Perikopnya menuliskan begini, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Jadi ini adalah sebuah pujian. Ini adalah nyanyian. Dan nyanyian ini adalah nyanyian kemenangan. Rupanya bangsa Israel pada waktu perang, waktu menghadapi peperangan dan mereka menang, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan tari-tarian. Nah, saya ingin mengangkat ayat ini kenapa? Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, saya pun secara pribadi menginginkan sebuah kemenangan. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, kita pengen menang. Amin, ya. Waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ujian-ujian, kita ingin menang. Waktu diperhadapkan dengan perlombaan-perlombaan, kita menginginkan sebuah kemenangan. Nah, Alkitab mencatat, saya melihat di ayat-ayatnya di dalam Mazmur 149 ayat pertama sampai 9, ternyata untuk mendapatkan kemenangan di dalam Mazmur 149 ini ada sebuah jawaban. Kenapa mereka bisa mendapatkan sebuah kemenangan? Mereka waktu menghadapi ujian, mereka menang pencobaan, mereka menang tantangan, mereka menang masalah, mereka menang. Dan di dalam kemenangan yang mereka dapatkan, ternyata di dalam ayat yang keempat, sebagai poin yang pertama, Tuhan itu berkenan kepada umatnya. Nah, menjadi pertanyaan saya dan kita semua, kenapa Tuhan berkenan? Orang akan memberikan sebuah kemenangan karena ada poin-poinnya. Artinya dia mencapai garis finish lebih awal, ya kan? Orang yang menang itu artinya mungkin dia
ujian dan dia mendapatkan nilai yang terbaik sehingga dia menang. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang mengalami kemenangan itu karena Tuhan itu berkenan. Ada satu perkenanan, Tuhan berkenan. Nah, perkenanan itu dalam ayat yang keempat dikatakan begini, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Rupanya Tuhan itu berkenan kepada bangsa Israel ketika mereka punya satu kerendahan hati. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri tentu seorang jangan maju lah. Pokoknya nggak mau ketemu orang. Ini tuh beda. Rendah diri dan rendah hati itu beda. Tapi Alkitab katakan ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Artinya apa? Orang itu tidak sombong, orang yang rendah hati. Dia nggak sombong. Dia pintar, tapi dia berkata dalam hidupnya bahwa dia butuh Tuhan. Itu adalah orang yang rendah hati. Dia kuat, dia bisa, tapi dia akan berkata saya butuh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang memang rendah hati, bahwa dalam hidupnya dia merasa bahwa mengakui semua kebesaran Tuhan. Yang dimaksud juga di sana adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu mencatat salah satu rendah hati dan dalam kategori rendah hati adalah lemah lembut juga. Dia tidak sombong, dia mengakui kebesaran Tuhan, hidup sepenuhnya bergantung dan lemah lembut. Salah satu sosok pemimpin yang diberkati Tuhan yang menjadi orang yang berhasil adalah Musa. Pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Alkitab mencatat satu-satunya pemimpin yang dicatat di dalam Alkitab yang mempunyai sikap lemah lembut. Lemah lembut artinya bukan lemah lembut. Lemah lembut itu artinya dia juga bisa tegas, tapi dia lemah lembut. Hatinya itu loh. Nah, ini yang kita perlu miliki dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara bisa punya segala-galanya. Kita boleh masih muda, kita boleh kuat, kita boleh memiliki apa yang kita punya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, artinya mengakui setiap kebesaran Tuhan dan hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan artinya kita mampu lakukan itu. Kita berpikir ini, tidak perlu berdoa, saya bisa lakukan. Nah, itu salah. Itu adalah orang yang sombong. Kalau kita berpikir memang Tuhan, saya bisa melakukan, tapi saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Itu artinya kita mengakui setiap kebesaran Tuhan. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara orang waktu hadapi masalah, kita ini frontal. Frontal artinya apa? Saya pasti bisa. Dengan cara ini bisa. Dengan cara itu bisa. Tapi pernahkah waktu kita menghadapi masalah, kita datang dan berdoa kepada Tuhan? Ini penting. Karena pada waktu kita datang dan berdoa kepada Tuhan, kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita belajar menjadi pribadi yang tidak sombong. Waktu kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, artinya kita mengakui bahwa kebesaran Tuhan hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Ada berapa banyak kita salah mengambil sebuah keputusan? Kita ambil keputusan yang menurut kita ini sudah betul. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita ambil keputusan itu, ternyata kita tidak mendapatkan sebuah jalan Tuhan. Waktu kita ambil keputusan itu, ternyata kita tidak mengalami sebuah kemenangan. Kenapa? Karena kita tidak belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah dia mampu lakukan itu semua, tapi dia belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita mampu kok. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara punya kemampuan, punya pikiran yang Tuhan berikan. Kita mampu lakukan A, lakukan B, lakukan C waktu diperhadapkan dengan masalah. Tapi pernahkah kita belajar untuk
rendah hati di hadapan Tuhan, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saya selalu katakan jangan ambil keputusan apa-apa sebelum Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Karena seringkali keputusan yang kita ambil kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, yang akhirnya bisa merugikan kita semua. Kita belajar. Poin yang kedua, saya melihat dalam ayat yang kelima. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara tidak bisa tidur? Kita sulit tidur. Kita sulit sekali buat tidur. Kenapa? Karena pada waktu kita tidur banyak pikiran yang kita pikirkan, sehingga kita balik kiri, balik kanan, ya kan? Tapi Alkitab katakan biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Tempat tidur ini berbicara tentang satu ketenangan, ya kan? Karena pada waktu kita di tempat tidur kita merasa tenang. Pada waktu kita di tempat tidur kita merasakan sebuah kedamaian. Karena tempat tidur itu berbicara tentang waktu istirahat. Gak ada kegundahan-gulanan. Saya pernah beberapa tahun yang lalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya merasakan sebuah kesesakan. Sehingga setiap malam saya suka menangis waktu tidur. Karena gak tahu mau bikin apa, gak tahu mau buat apa. Saya menangis, susah sekali untuk tidur. Dan saya merasa tidur yang nyenyak itu adalah tidur yang sangat berharga, nggak ternilai dengan uang. Karena banyak orang untuk tidur aja butuh obat buat bisa tidur nyenyak. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa nempel bantal langsung tidur, bersyukur. Itu nggak ada nilainya. Itu betul-betul sangat bernilai, ya kan? Sangat berharga orang nempel bantal langsung tidur, ya kan? Karena biasanya orang bolak-balik. Ya, gitu. Tapi untuk mengalami itu semua, waktu tidur di tempat tidur mereka bersorak-sorai, akhirnya mereka bersukacita, mereka mengalami ketenangan, mereka mengalami kedamaian pada waktu mereka istirahat. Alkitab katakan begini, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Nah, untuk bisa tidur menurut saya, untuk mengalami sesuatu itu, ketenangan, kedamaian, adalah menjadi orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu ternyata saya melihat dalam bahasa-bahasa, dalam referensi, mereka adalah orang-orang yang setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara setia kepada Tuhan, saya yakin dan percaya dalam hidup ini kita terus setia dan setia. Tolak ukurnya apa? Kepada Tuhan. Setia, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang berbakti. Orang yang saleh itu adalah orang yang berbakti kepada Tuhan. Jadi implikasinya artinya dalam kehidupan yang harus kita jalani, dikatakan orang saleh adalah orang yang setia dan berbakti kepada Tuhan. Dan orang yang saleh dikatakan juga adalah orang yang baik. Artinya apa? Dia selalu hatinya itu kepada Tuhan, melakukan sesuatu seperti untuk kepada Tuhan. Kita berbuat baik kepada suami itu kan seperti halnya kepada Tuhan. Kita berbuat baik kepada istri sama seperti halnya kepada Tuhan. Kita berbuat baik kepada anak kita berbuat baik kepada orang tua kita sama seperti halnya kepada Tuhan. Kan Yesus pernah berkata, engkau menolak aku. Lalu murid berkata, bagaimana kami menolak engkau? Bagaimana kami tahu engkau? Pada waktu engkau memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi minum, memberi baju kepada mereka yang telanjang, engkau seperti sedang melayani aku, memberikan kepada aku. Itu dalam kitab Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang saleh adalah dia tidak hanya sekedar berbakti,
tapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jujur saja hari-hari ini orang melakukan sebuah perbuatan baik dengan tolak ukur apakah dia akan mendapatkan keuntungan. Orang berbuat baik kalau dia merasa nanti saya akan mendapat untung dari perbuatan baik ini, maka dia melakukan sebuah perbuatan baik. Padahal kita diinginkan oleh Tuhan untuk belajar menjadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Jangan kita terbawa emosi, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terbawa oleh sakit hati. Jangan kita terbawa oleh rasa kecewa. Memang betul manusia itu mengecewakan. Memang sudah dari sananya setiap manusia itu bisa mengecewakan. Kadang-kadang suami istri bisa kok mengecewakan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua bisa mengecewakan. Kadang-kadang anak pengen minta sesuatu, dia mengharapkan sesuatu, tapi kadang-kadang orang tua tidak punya kemampuan. Lalu anak-anak akan kecewa mungkin dengan orang tua. Atau orang tua mengharapkan sesuatu kepada anak-anak, tapi anak-anak tidak dapat berikan itu. Kita kecewa sebagai orang tua. Kadang-kadang kecewa. Mungkin anak-anak juga mengalami hal yang demikian. Suami istri pun menghadapi demikian. Kadang-kadang mungkin kita menuntut suami kita berlebihan. Kadang-kadang kita mungkin menuntut istri kita berlebihan dan mereka tidak dapat melakukan itu. Kita kecewa nggak sebagai pasangan? Kecewa. Tapi kita mari bersama belajar untuk menjadi orang-orang yang saleh, setia, berbakti, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kepada siapa? Kepada manusia seperti kepada Tuhan. Kita nggak bertemu Tuhan kok secara langsung. Kita nggak bisa kasih makan Tuhan. Kita nggak bisa kasih minum Tuhan. Kita nggak bisa beri pakaian kepada Tuhan. Tapi kita bisa beri makan kepada orang yang membutuhkan. Kita bisa beri minum kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa beri pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang kita lakukan itu sama seperti yang kita lakukan untuk Tuhan. Saya selalu berkata adalah baik untuk memberi daripada menerima. Ada satu sukacita tersendiri pada waktu kita belajar untuk memberi. Memberi seringkali bukan berbicara tentang uang, tapi bentuk perhatian, satu bentuk nasihat yang dapat kita berikan, satu bentuk mungkin pertolongan yang dapat kita berikan. Itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan baik. Dan poin yang ketiga adalah dikatakan dalam ayat yang ke-6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Yang berbicara kita perlu untuk menaikkan sebuah pujian pengagungan kepada Tuhan. Pernahkah waktu kita dapat berkat kita bersyukur kepada Tuhan? Atau kita lupa? Waktu kita diberkati Tuhan kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak pernah mengucapkan sebuah ucapan syukur. Atau mungkin pada waktu kita diperhadapkan dengan tantangan masalah, kita bertanya kenapa Tuhan? Padahal juga Tuhan tuntut untuk kita dapat bisa mengucap syukur. Kita mau belajar seperti itu, sama seperti dalam ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah itu ada dalam kerongkongan mereka. Yang artinya Tuhan tuntut saya dan kita semua untuk menaikkan sebuah pujian. Dan kata-kata selanjutnya, dan pedang bermata dua di tangan mereka, yang artinya apa? Firman Tuhan. Pedang bermata dua itu berbicara tentang firman Allah. Sehingga pujian dan pengagungan dan firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita, harus ada dalam hidup saya dan kita semua. Dan memang di dalam ibadah kita bisa nyanyi, kita memuji nama Tuhan, dan kita bisa mendapatkan firman. Jadi penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita beribadah.
ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ke gereja mencari yang bukan Tuhan. Banyak orang pergi beribadah oleh karena mendapatkan sesuatu. Saya bukan orang yang antipati seperti enggak. Walaupun ada berkat, seringkali kita juga berbagi bersama, kan begitu. Tetapi mari kita berikan hidup ini, motivasi pertamanya adalah mencari Tuhan. Motivasi pertama kita adalah memuji nama Tuhan. Motivasi pertama kita adalah mencari firman-Nya, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jujur saja dari awal saya setelah saya mengalami jamaah Tuhan dari usia saya masih muda, saya seringkali kalau ibadah saya selalu menangis sampai hari ini. Kadang-kadang itu saya kalau mau naik mimbar tuh muka saya udah banjir air mata. Kadang-kadang tuh kalau saya datang saya diam itu saya udah banjir air mata. Kenapa? Karena merasa Tuhan itu begitu baik. Jujur saja, saya merasa Tuhan itu begitu ajaib. Bukan berbicara tentang harta yang limpah-limpah, enggak. Tapi saya selalu yang bisa tidur nyenyak aja itu sebuah ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara bisa bangun pagi hari, itu udah satu ucapan syukur yang luar biasa. Ada banyak orang bangun pagi hari mengalami sakit, tapi kalau kita bangun pagi hari mengalami masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, itu kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Sehingga saya merasa kalau saya beribadah Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa. Saya bisa beribadah lagi. Saya kemarin salaman dengan saya di depan masih tunggu jemaat datang. Saya ketemu siapa? Jemaat salaman. Saya bilang gini, udah seminggu lagi. Oh Amos, ketemu Amos kan sakit waktu minggu kemarin. Saya tanya waktu dia datang, Amos gimana, udah sehat? Udah, kata mama udah tante. Saya bilang udah seminggu ya, perasaan baru kemarin, kata saya. Waktu itu cepat berlalu, Bapak Ibu Saudara. Benar, kita tidak kerasa anak-anak sudah besar, kita sudah mulai tua, ya udah mulai banyak keriput di mana-mana. Ya dulu kayak apel rumah kita udah kinclong kepala, sekarang kayak ayam ketaki. Ayam ketaki keriput semua ya. Rambut juga sudah mulai berubah. Tapi mari pagi hari ini kita tetap pagi hari malam hari ini kita tetap menaikkan sebuah ucapan syukur, bersyukur dan memiliki firman Tuhan. Saya hari Senin bersama dengan Bapak Gembala itu rapat. Saya anak-anak hari-hari suatu insan sudah saya tanya, orang datang tante kemana ya. Jadi saya suka bikin upload nih, saya lagi jalan tol, saya lagi pergi ada di rumah. Itu pemandangan. Waktu kami rapat itu hamba Tuhan. Ada beberapa hal yang menurut saya waktu saya dengar kisah mereka itu membangkitkan semangat saya. Tapi ada beberapa hal ketika mereka bersaksi, saya melihat ada banyak juga hamba-hamba Tuhan mengalami kesusahan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami tantangan, yang tidak punya gedung tempat untuk ibadah, yang rumah ibadahnya rusak, hancur, bocor, yang apalagi yang mengalami sakit, yang mengalami tantangan. Saya cuma bisa bilang Tuhan, kalau saya ada hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada hari ini dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersyukurlah. Karena saya yakin dan percaya kemenangan itu akan terjadi pada waktu kita yang pertama mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, enggak menjadi orang-orang yang sombong, enggak. Tapi kita belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemenangan itu akan terjadi dalam hidup
baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dihadapkan masalah, persoalan, tantangan kehidupan, waktu engkau mengambil keputusan, kalau keputusan itu membuat engkau jauh daripada Tuhan, maka jangan pernah ambil. Betul. Kalau keputusan yang engkau ambil itu membuat engkau jauh daripada Tuhan, membuat engkau tidak setia kepada Tuhan, membuat engkau tidak datang taat dan setia kepada Allah, maka jangan pernah engkau ambil. Tapi kalau keputusan yang engkau ambil membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan, maka ambil. Karena Tuhan akan memberkati saya dan kita semua. Sehingga kita perlu belajar mengandalkan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup setia, hidup berbakti. Engkau diberkati Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, engkau berbakti kepada Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan, engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Miliki firman. Waktu engkau dihadapkan dengan tantangan sulit, masalah dan persoalan, tetaplah setia dan berbakti juga kepada Tuhan. Karena kita mengalami semua situasi. Ada hujan, ada panas, ada angin. Ada yang sangat terik, ada yang sepoi-sepoi mungkin. Kita mungkin dihadapkan hari ini kesusahan, kekayaan, sakit, penyakit, berkat yang limpah-limpah, sukacita, damai sejahtera. Kita alami itu semua. Dalam setiap situasi yang kita alami, kita belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, setia dan berbakti pada Tuhan, dan jangan lupa untuk mengucap syukur dan miliki firman di dalam hidup saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap masalah dan persoalan yang seringkali Tuhan izinkan untuk terjadi kami alami, kami tahu akan ada kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Ajar kami untuk sepenuhnya hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia dan berbakti kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur dan memiliki firman itu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya malam hari ini sidang jemaat Tuhan yang hadir, ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tantangan, masalah, persoalan, kami tahu Tuhan akan mengerjakan kemenangan bagi kami, dan kami melakukan bagian kami untuk hidup seperti bergantung kepada Tuhan, setia dan berbakti kepada Allah, dan mengucap syukur dan memiliki firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya malam hari ini kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kerjakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan satu penghiburan, kekuatan, kemenangan yang datang daripada Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, dan hamba percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan biar itu bertanam dalam hati dan pikiran kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada Ibu Gembala, luar biasa memberkati kita hari ini dengan firman-Mu. Kita menghadapi masalah, tantangan kehidupan, selalu ingat Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan seperti itu. Kita doa dulu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Begitu indah Tuhan, kalau dimana kami berkumpul, kami telah mendengar
Sebentar kami akan mengembalikan apa yang ada milik kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang diberikan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, semuanya kami serahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dan kami diberikan kemenangan. Engkaulah Allah Tuhan kami yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami akan mengembalikan korban kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Besok ada doa malam jam 7 malam di tempat ini, dan sekali lagi saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu, mari bersama kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, yang telah menopang dan melawat kami, penyertaan-Mu sempurna sepanjang perjalanan hidup kami. Sampai hari ini kami melihat perbuatan ajaib Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karenanya bimbing, arahkanlah kami, bentuk kami, buat kami untuk selalu taat dan setia kepada kehendak dan rancangan Tuhan, agar kiranya kehidupan kami selalu mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami, diberkati segala usaha dan pekerjaan kami, bimbing dan arahkanlah terus kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak dan rencana dari Tuhan. Berkati perjalanan kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing dengan selamat dari Tuhan,
sehingga kami bertemu dengan keluarga dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama kata